Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, engkau berdebat dengan orang tuamu dalam masalah sandal, itu sudah termasuk engkau durhaka kepadanya. Misalnya sandalnya hijau warnanya, ya, orang tua bilang coklat gitu ya, hijau pak ini coklat, ini nggak boleh, ya sudah. Itu dalam masalah-masalah yang sepele. Beda ketika kemudian terkait dengan masalah pokok dalam agama. Perlu, tapi ketika memberikan nasihat tentunya dengan layin, ya, dengan lembut, dengan perkataan yang halus. Wahfid lahuma jahana adzulim rahmah. Kemudian Allah mengatakan, dan rendahkanlah kepada keduanya janah adzuli. Ya, janah itu sayap di sini. Ya, dengan penuh kerendahan artinya gitu. Minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang. Jadi sayangilah kedua orang tuamu dengan penuh kerendahan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah untuk keduanya, ya Rabbku irhamhuma. Sayangilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku masih kecil. Maka jangan kemudian kita meninggalkan doa ini dalam keseharian kita. Tentunya alhamdulillah kita termasuk yang mudah-mudahan yang terus senantiasa mengucapkan doa ini di sholat atau dalam keseharian kita gitu. Ketika dalam perjalanan ingat orang tua, atau ketika di rumah, untuk senantiasa mengucapkan doa ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tuanya. Maka sungguh anak yang kemudian ya bisa dikatakan tidak mengerti balas budi kepada kedua orang tuanya ketika berat untuk mengucapkan doa ini, nggak pernah mengucapkan doa ini. Sepele ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sudah tiada, hanya ini yang diantaranya yang bisa kita berikan. Selain tadi sedekah atas nama orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah pengawasan malam Rabu ya Masjid Ar-Rahmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, yang mudah-mudahan diberikan kemudahan urusannya dunia dan akhirat, dan diberikan keberkahan sisa usianya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari malam hari ini kita bisa menjalankan suatu aktivitas amalan yang insya Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan ini Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, menambah kualitas iman Islam kita, dan harapannya kita di hadapan Allah SWT tentunya harapannya lebih baik dan lebih baik lagi, hingga kemudian ketika kita menghadap Allah SWT dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibuna Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya. Bapak Ibu sekalian, azinallahu wa yakum, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu kitab Al-Kabair ya Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, sampai kepada pembahasan dulu sebelumnya kita sudah membahas yaitu man'uz zakah ya, dosa besar yang kelima, yaitu orang yang menolak untuk membayar zakat. Kemudian
yang keenam iftaru Ramadan bila udrin wala rukhsatin, yaitu berbuka di siang Ramadan, artinya tidak menjalankan saum Ramadan ya tanpa udzur dan tanpa rukhsah. Kemudian yang ketujuh fitarkil haji mal qudrati alaihi, yaitu meninggalkan haji padahal dia mampu, memiliki harta dan juga di sini adalah kendaraan ya, dia mampu. Untuk selanjutnya pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan al-kabiratu tsaminah, yaitu dosa besar yang ke-8, uququl walidain ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwatiyazanallahu wa yakum, pada intinya kita membahas terkait dengan permasalahan dosa-dosa besar ini agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa yang berat ini. Harapannya ketika kita terbebas dari dosa-dosa besar ya, nanti Allah Subhanahu wa taala ringankan perjalanan kita setelah kita meninggalkan dunia. Adapun dosa-dosa kecil tentunya kita tidak terlepas dari itu. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman yang artinya, dan Rabbmu memerintahkan alla ta'budu, agar engkau tidak mengibadahi, tidak menyembah illa iyah, kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu juga memerintahkan setelahnya agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, terlebih lagi kepada kita ini yang masih memiliki kedua orang tua, agar lebih memahami ini kemudian nanti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang orang tuanya sudah tiada pun tetap kemudian berbuat baik dengan apa yang nanti kita jelaskan. Ai birron bihima, yaitu berbuat baik kepadanya, wa syafaqatan wa atfan alaihima, kemudian mengasihinya, wa atfan alaihima, dan juga bersikap lemah lembut kepada keduanya. Wa qala Allah taala, kemudian Allah melanjutkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya itu sudah sampai kibar, yaitu masa tua renta, sudah sepuh ya, indaka di sisimu, dalam pemeliharaanmu ya, engkau bersamanya dalam satu tempat, dalam satu atap, atau engkau sering berjumpa dengannya, fala taqul lahumā uff, maka janganlah engkau mengatakan uff kepada keduanya, wala tanharhuma, dan janganlah engkau memakinya, membentaknya. Aila taqul lahumā bitabarrum, ya, beliau menjelaskan maksudnya janganlah engkau mengatakan keduanya dengan kasar, memakinya. Idza kaburo wa asana, apabila keduanya sudah lanjut usia. Wayam bagi ain tatawalla khidmatahuma, dan engkau seharusnya berbuat khidmat, memberikan bantuan apapun itu kepada keduanya. Matawallaya min khidmatika, sebagaimana dulu keduanya telah berbuat khidmat, melakukan apa saja kepada engkau. Ya, siang malam rela menghabiskan hartanya, tenaganya, ya, seluruhnya untuk kita. Ala anal fadla lil mutaqaddim wa kaifa yaqa utasawa, maka bagaimana antara kebaikan orang tua dengan anak itu bisa sama. Ya, tentunya yang awal yaitu orang tua itu memiliki kebaikan yang sangat besar sekali. Ya, tidak ada bandingannya dengan apa yang sudah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Ya, maka tidak akan sama seberapapun harta kita yang kita berikan kepada kedua orang tua, tidak akan mampu bisa membalas kebaikan mereka. Maka
Ketika kita sudah terlanjur ya pernah berbuat buruk kepada mereka, ya, berbuat baik tidak baik kepada keduanya, maka perbanyak istighfar. Kalau masih ada beliau keduanya, minta ampunan, memohon maaf, mohon ikhlas. Nah, ketika sudah tiada, maka banyak-banyak istighfar untuk keduanya. Dan kemudian juga bisa nanti bersedekah atas keduanya dan sebagainya. Waqad kana yahmilani adzaka rajina hayatik. Keduanya itu menanggung derita, ya, agar engkau bisa hidup ketika itu. Dalam keadaan kita kondisi sakit, masuk angin, ya, atau apalah penyakit yang kita derita, maka bagaimana orang tua itu berusaha untuk mengobati, bagaimana caranya. Kalau malam hari sakit akan mungkin membawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, kalau nggak punya duit, bagaimana diada-adakan biar punya duit untuk kita. Perjuangannya Masya Allah. Apalagi ketika dalam kondisi ya masih kecil, bayi, ya bagaimana dulu sering merengek-rengek, kita minta ini itu gitu. Ya, orang tua kita tidak tidur, rela begadang dan sebagainya. Kita pun hari ini orang tua yang menjadi orang tua pun juga ya seperti itu. Maka tentunya ini juga harus dipahamkan kepada anak-anak kita, ya, agar mereka juga bisa berbuat baik pada kita. Wa anta in hamalta adahuma rajauta mautahuma. Sebaliknya, jika engkau menanggung beban atau derita keduanya, maka ada di antara engkau yang kemudian malah mengharapkan kematian keduanya. Beda nih anak itu, orang tuanya sudah lemah, kadang nggak bisa jalan kemana-mana, dia harus ya buang hajat di tempat itu, capek gitu. Kalau nggak ikhlas itu berat banget, harus gotong sana sini. Maka bersyukur ketika ada seorang anak yang kemudian dengan ikhlasnya yang merawat kedua orang tuanya, ya, dia rela kemudian menghabiskan waktunya. Nah, dia ingat bagaimana dulu ketika kecil orang tuanya berbuat ya apapun, melakukan apapun untuk dirinya. Ini ada yang seperti, ada yang kemudian ya tadi mengharapkan mboknya kapan matinya sebagainya, seperti naudzubillah min dzalik. Ya, ini tentunya seorang anak yang ya tidak berbakti kepadanya. Tsumma qala Allah Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan wa qul lahuma qaulan karima. Ini Allah memerintahkan katakanlah kepada keduanya qaulan karima. Perkataan yang karim. Perkataan yang mulia, perkataan yang lembut. Bahkan untuk meninggikan suara di depan orang tua kita pun dilarang. Ya, agak meninggikan sehingga orang tua takut, itu sudah termasuk durhaka. Orang tua takut menasihati kita termasuk durhaka. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, engkau berdebat dengan orang tuamu dalam masalah sandal, itu sudah termasuk engkau durhaka kepadanya. Misalnya sandalnya hijau warnanya, ya, orang tua bilang coklat gitu ya. Hijau Pak, ini coklat, ini nggak boleh, ya sudah. Itu dalam masalah-masalah yang sepele. Beda ketika kemudian terkait dengan masalah pokok dalam agama. Perlu, tapi ketika memberikan nasihat tentunya dengan layin, ya, dengan lembut, dengan perkataan yang halus. Wahfid lahuma jahana adulli minar rahmah. Kemudian Allah mengatakan dan rendahkanlah kepada keduanya janahadzuli. Ya, janah itu sayap di sini. Ya, dengan penuh kerendahan artinya gitu. Minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang. Jadi sayangilah kedua orang tuamu dengan penuh kerendahan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah untuk keduanya, ya Rabbku irhamhuma.
sayangilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidikku ketika aku masih kecil. Maka jangan kemudian kita meninggalkan doa ini dalam keseharian kita. Tentunya alhamdulillah kita termasuk yang mudah-mudahan yang terus senantiasa mengucapkan doa ini habis sholat atau dalam keseharian kita gitu. Ketika dalam perjalanan ingat orang tua, atau ketika di rumah untuk senantiasa mengucapkan doa ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada kedua orang tuanya. Maka sungguh anak yang kemudian ya bisa dikatakan tidak mengerti balas budi kepada kedua orang tuanya ketika berat untuk mengucapkan doa ini, nggak pernah mengucapkan doa ini. Sepele ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sudah tiada, hanya ini yang diantaranya yang bisa kita berikan. Selain tadi sedekah atas nama orang tua. Sehingga harapannya kelak ketika di akhirat orang tua kemudian kaget. Ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu riwayatnya, ada orang tua yang dia biasa-biasa saja kondisinya ketika di dunia. Mungkin ya dia hanya menjalankan amal-amal kewajiban saja. Ya mungkin bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, ya. Dia hanya menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan kepadanya. Nah, kemudian nggak hafal Quran, mungkin ngaji pun masih ya juga belum lancar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala naikkan di akhirat dalam tingkatan yang tinggi, surga yang tinggi. Kemudian terkejut. Ya, kenapa ya Allah? Ya, Engkau tempatkan diriku di derajat yang tinggi, di tempat di surga yang tinggi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan istighfari waladikalaka. Hal itu disebabkan karena istighfar anakmu untukmu ketika di dunia. Nih. Jadi anaknya ini ketika di dunia melazimi tadi Rabbighfirli wali walidayya. Selain dia beristighfar untuk dirinya, juga untuk keduanya, kedua orang tuanya. Jika ternyata ketika di total gitu dalam kesehariannya dia mengistighfari kedua orang tuanya berkali-kali sampai beberapa tahun lamanya, sampai dia tua, sampai tiada, itu ternyata juga bermanfaat bagi kedua orang tuanya dan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kedua orang tuanya ketika di akhirat. Maka jangan meremehkan doa apa ini? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sepele ya Pak nggih, tapi ini hadiah kita untuk kedua orang tua kita. Apalagi yang sudah tiada. Wa qala Allah Ta'ala aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nih, jadi bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua. Ilayyal masir, dan kepada kulah tempat engkau kembali. Ikhwati fillah nazallahu wa iyyakum, fangdur rahimakallah. Maka renungkan di sini ya, kaifa qarna syukrahuma bisukrihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyandingkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Setelah syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua. Ya. Allah menyandingkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, Allah Subhanahu wa taala meridainya, salasu ayatin makrunatun bi thalath. Ada 3 ayat yang disertai 3 hal, ya, 3 hal disertai 3 hal dalam ayat ini. Lam tuqbal wahidatun minha ya bi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima salah satunya tanpa salah satunya. Ihdahuma, yang pertama qaulullah ta'ala wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taat Allah, taat Rasul. Faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu. Barang siapa yang mentaati Allah saja tapi dia nggak mau mentaati Rasul, tidak diterima. Maka kalau ada golongan atau kelompok apa itu Qur'aniyun gitu ya, hanya landasannya hanya Quran saja, ya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran ya sandingannya dengan hadis. Mentaati Allah ya mentaati Rasul, ikuti Allah juga ikuti Rasul.
Khotibidin azanallahu wa yakum. Nah, jangan jadi apa sebagian kelompok sebagaimana sebagian kelompok ingkarus sunnah, ya, mengingkari sunnah. Sehingga ketika sholat pun sebagian di antara mereka ya sholatnya tanpa gerakan-gerakan sebagaimana kita lakukan gitu. Wa aqimis sholata li dzikri, karena dalilnya dan dirikanlah sholat untuk mengingatku gitu. Maka prakteknya apa? Yang penting ingat. Duduk ingat Allah, ya ini sholatku gitu. Sambil jualan ingat Allah, ya ini sholatku. Ya, sementara praktek sholat itu sendiri disebutkan atau diterangkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam hadis. Bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya gitu. Loh, kalau menolak hadis ya berarti kemudian seperti itu prakteknya. Belum lagi terkait dengan yang lainnya, perkara-perkara yang gaib. Maka orang-orang ingkaru sunnah ini tidak meyakini yang diberitakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka nggak cukup Al-Quran saja. Wasaniyah, kemudian yang kedua, qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Faman sholla walam yuzakki lam yukbal minhu. Barang siapa yang ngerjakan sholat, taat sholatnya, rajin sholatnya, fardu, ya sholat fardu 5 waktu, tambahi lagi sholat tahajud, tambahi lagi sholat yang lainnya, tetapi tidak menunaikan zakat, atau dia menolak membayar zakat, nggak akan diterima sholatnya. Menyertai sholat, zakat. Wasalis yang ketiga, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kedua orang tua. Faman syakarallaha walam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah tapi nggak mau bersyukur kepada orang tua juga tidak akan diterima. Oke, maka Rasulullah SAW mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu ada pada ridho kedua orang tuanya dan murka Allah ada kepada murka kedua orang tua. Ikhwatifidin azanallahu wa yakum. Ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Bahkan ada seorang sahabat yang kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad. Maka Rasul mengatakan, ahayun walidak. Orang tuamu, kedua orang tua masih hidup. Ya Rasul, saya mau jihad. Tapi jihadnya di sini jihad fardu kifayah. Ya, untuk perluasan wilayah ketika kehilafahan, ya, ketika itu tegak kemudian ingin melakukan perluasan wilayah penyebaran Islam ke negeri yang lain, bukan fardu ain. Fardu ain itu sebagaimana hari ini saudara-saudara kita di Palestina itu fardu ain, karena musuh sudah masuk ke negeri kaum muslimin, ya, untuk membinasakan kaum muslimin, ya, sebagaimana dulu di negeri kita, bagaimana kemudian para penjajah masuk ke negeri Indonesia ini, ya, atau sebelumnya, ya, atau sebelum kemerdekaan, ya, berarti di negeri kita. Maka hukumnya fardu ain. Kalau itu tanpa izin orang tua pun diperbolehkan. Bahkan seorang istri, ya, tanpa izin suami pun diperbolehkan. Ketika musuh sudah masuk ke suatu negeri untuk melakukan, ya, penjajahan ataupun pembunuhan sebagainya kepada kaum muslimin. Qala na'am. Ya Rasul, kedua orang tuaku masih hidup. Qala fafihima fajahid. Maka hendaknya engkau berjihad pada kedua orang tuamu itu. Artinya apa? Ya, engkau berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya. Rawatlah orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya berkhidmatlah untuk keduanya dengan sebaik-baiknya. Itulah jihad. Jangan sampai kemudian mereka tidak ridho ketika engkau meninggalkannya, sementara, ya, engkau kemudian meninggalkan negeri atau meninggalkan tempat tinggalnya. Ikhwatifidin azanallahu wa yakum. Fangdur kaifa fadala birral walidaini wa khidmatahuma al jihad. Maka bagaimana di sini Rasulullah SAW saking pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua ini, Rasulullah SAW mengutamakan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya daripada jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah itu adalah amalan dirwatus sanami, ya, amalan puncak dalam Islam.
Tapi sekali lagi ini adalah fardu kifayah hukumnya. Wa fi sahihain ikhwati fillah nasallallahu wa yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian, kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar, tingkatan dosa yang paling besar, yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidaini, wa uquqil walidain, yaitu yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Ya. Fangdur kaifa qarronal isaa ilaihima wa adamal birri wal ihsan wal isra. Maka bagaimana di sini dalam hadis ini, ya Allah Subhanahu wa taala juga menyekutukan Allah dengan berbuat buruk kepada kedua orang tua. Berarti termasuk tingkatan yang paling tinggi. Waliyatubillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata akun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Walamanan, orang suka memberi tapi dia menyebut-nyebut kebaikannya. Ya. Kemudian ketika dia sering berderma, ya, kemudian terjadi perselisihan di antara keduanya, orang yang diberikan harta itu, kemudian dia sebut-sebut, dulu kamu tak kasih ini dan sebagainya gitu. Ini manan namanya. Suka menyebut-nyebut kebaikan. Ini termasuk yang disebutkan Nabi tidak akan masuk surga. Maksudnya di sini sementara, sementara. Kemudian disebutkan wala mutminu khamrin, kemudian pecandu minuman keras, ya, pecandu khamr, ini juga kata Rasulullah SAW tidak akan masuk surga. Tapi fatifidin azanallahu wa yakum, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ketika dosa itu selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Setelah tentunya dibersihkan dosa-dosanya di dalam api neraka, dicuci dulu. Ya, entah seberapa lamanya, tergantung ya sedikit banyaknya dosa yang telah dia tumpuk ya ketika di dunia, waliyatubillah. Tapi jangan kira ya 1 hari 1 jam ya. Di akhirat itu sebentar. 1 hari di akhirat seperti berapa tahun? 1000. Aliyatubillah min dzalik. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Lau alimallahu syai'an adna minal uflan huyanu." Seandainya Rasulullah SAW itu Allah mengetahui ada perkataan yang lebih singkat daripada itu juga akan dilarang. Itu satu ucapan nih. Itu okay. Seandainya ada yang lebih ringan dari itu tetapi itu menyakitkan orang tua, itu juga tentunya akan dilarang. Apalagi lebih dari ya 2 suku kata, lebih dari 1 ya, diperintah apa, wegah ya, tidak mau, atau dengan perkataan yang menyakitkan yang lainnya. Fal ya'mal, maka di sini disebutkan fal ya'malil aku masa ya'mala falayut khilal jannata, maka hendaklah orang durhaka itu berbuat sekehendaknya kepada kedua orang tuanya, nih, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Wal ya'malil baru masa ya'mala falayut khilal naro, dan hendaknya orang-orang yang berbuat baik ya, berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, butuh uang ya mau silahkan dikasih uang orang tuanya. Butuh bantuan tenaga ya diberikan bantuan tenaga. Ya, ataupun butuh apapun ya, maka ya kita bagaimana kemudian memaksimalkan ya potensi kita, tenaga kita, harta kita untuk kedua orang tuanya, orang-orang tua kita. Fala yudkhilan naro, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak akan memasukkannya ke dalam neraka.
Jadi nek tadi orang yang durhaka ya Allah SWT tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Orang yang berbuat baik dengan kebaikan yang sangat banyak kepada kedua orang tua, insya Allah itu sebagai kebaikan dia ketika nanti di akhirat. Dunia terlebih nanti di akhirat. Bahkan ikhwatifidin azanallahu wa yakum, Rasul mengatakan kullu dzunub yuakhirullahu minha masaila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu akan diakhirkan balasannya sekehendak Allah SWT sampai hari kiamat. Illa ya uququl walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Dosa durhaka kepada kedua orang tuanya itu akan dipercepat, ya, akan Allah SWT perlihatkan kepada pelakunya di dunia sebelum akhirat. Mungkin dosa yang lainnya nanti Allah bisa jadi Allah nggak akan tampakkan ketika di dunia. Nanti ketika bisa jadi nanti ketika setelah meninggal. Tetapi durhaka kepada orang tuanya, ya, Allah SWT akan percepat, akan tampakkan kepada pelakunya ketika masih hidup di dunia. Ya, entah dia dalam keadaan ya sengsara hidupnya, entah dia dalam keadaan yang kondisinya tidak baik dan sebagainya. Ya'nil uqubah fid dunya qabla yaumil qiyamah. Waliyadzubillah, di dunia terlebih nanti di akhirat. Ikhwati fiddin azanallahu wa yakum, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suila Ka'ab al-ahbar an uqumil walidain. Kemudian Ka'ab al-ahbar ditanya tentang durhaka kepada orang tua itu seperti apa. Qala, beliau mengatakan idza aqsama alaihi abuhu wa ummuhu lam yabirra qasamahuma. Jika kedua orang tua bapak ibumu itu bersumpah, ya, kepada engkau kemudian tidak mau menepati sumpahnya. Jadi dia kemudian tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sumpahnya itu. Wa idza amarahu bi amrin lam yuti amrahuma. Jika keduanya itu memerintahkanmu, engkau tidak mentaati perintahnya. Sampai enten Pak kisah seorang ulama menikah dalam kondisi majelis ilmu taklim seperti ini, tapi jamaahnya banyak sekali. Terus ibunya itu datang, entah mungkin itu di pinggir rumahnya, berada di pinggir masjidnya atau di pinggir majelis taklimnya, kemudian mengatakan, fulan anakku, itu ayammu itu atau ayam di rumah itu belum dikasih makan. Maka apa jawab seorang anak ini ketika dalam kondisi seperti ini? Ya, mungkin hari ini ya tidak menemukan kasus seperti ini. Ada seorang ibu tahu-tahu datang ke majelis taklim, nang PTE belum dikasih makan itu gitu. Maka anak itu mengcancel kajiannya, dia keluar majelis taklim, mentaati perintah kedua orang tuanya dan memberikan makan ayam itu. Saking baktinya, saking taatnya kepada kedua orang tuanya. Ya, bayangkan hari ini ya seperti itu, Ustadz Kabir itu ya, Ustadz besar ya, kemudian ada orang tuanya yang memerintahkan seperti itu. Masya Allah. Ikhwatifidin azanallahu alaikum. Wa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihim. Apabila keduanya itu meminta sesuatu, apapun itu, dia tidak memberi. Minta uangnya, kadang orang tua itu pekewo ini sama anak itu. Saya mau minta tapi ngutang itu, nang utang. Padahal ya sebenarnya pengen kan, tapi untuk menjaga kehormatan gitu, menjaga kehormatan, ya, menjaga ifahnya. Sampai kemudian mau minta saja kemudian bilangnya ngutang. Jadi hadirin azallallahu alaikum, apapun yang dia minta, sampai ada seorang sahabat, disebutkan sahabat atau tabiin, yang orang tuanya tuh minta dalamannya kurma ini kan nek pohon kurma nek sekarang kelapa ini kenapa
Sing batangnya itu yang bisa dimakan itu. Apa? Kondoh nggih. Nah, itu di dalamnya pohon kurma itu. Itu kan sesuatu yang berharga dan mahal itu ketika itu. Itu ya anaknya kemudian bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu, dan ya untuk sebagai bentuk kasih sayang kepada kedua orang tuanya dia berusaha mencarikan itu dan diberikan kepada kedua orang tuanya. Ayo hadirin assalamualaikum alaikum. Wa idza tuminahu khonahum. Kemudian durhaka yaitu ketika kedua orang tuanya itu memberikan amanah kepadanya, dia berkhianat apapun itu. Nang ini saya nitipkan uang, simpan. Orang tuanya minta agar uang itu disimpan. Kemudian dia, wah ini lagi butuh, kemudian tak pinjam nanti tak sarutang. Itu sudah menyalahi amanah, termasuk durhaka. Apalagi kemudian yang lainnya diperintah A, kemudian dia melakukan B dan sebagainya. Itu diantara bentuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari yang demikian. Ya, kemudian untuk selanjutnya kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa yang bisa kita lakukan, baik itu dengan ucapan lembut kita kepada kedua orang tua kita, ataupun dengan harta yang kita berikan kepada kedua orang tua kita, ataupun tenaga ya yang kemudian kita juga digunakan untuk meringankan beban kedua orang tua kita, atau apapun yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan ini sebagai ya tadi salah satu bentuk birrul walidain, walaupun sekali lagi tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Walaupun kita memberikan emas sebesar bumi kepada kedua orang tua kita pun tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah SWT perjumpakan kita dan kedua orang tua kita kelak di surganya Allah SWT. Amin rabbal alamin. Wa nastaghfiru mikum katsira. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan kepada kita, ilmu kita ya, dan Allah SWT mudah-mudahan jadikan kualitas iman dan Islam kita dari hari ke hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.